karena kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan si siswa sudah menyerap atau mengetahui tentang kalau di TKJ tentang jaringannya, kalau di RPL tentang codingnya sudah sampai mana. Jadi nanti Bapak Ibu mohon untuk mengisi sejujurnya menjawab kuesioner yang kita sediakan. Kemudian selama proses upskilling ini, pertama siswa melakukan konsultasi dengan pembimbing, kemudian siswa diarahkan untuk mempelajari modul yang disediakan, siswa mengikuti pertemuan melalui room meeting yang disediakan, dan siswa mengisi jurnal digital yang disediakan, siswa melakukan absensi pada form yang disediakan. Jadi ini kita sudah membuat jurnal secara online, absensi pun secara online, jadi setiap untuk pelaksanaannya itu 5 hari kerja ya, Senin sampai Jumat, dimulai jam 8 sampai jam 4, untuk jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Jadi setiap pagi anak-anak harus mengisi absensi, siswa itu harus mengisi absensi dan melakukan swap foto, tapi di swap fotonya itu ada tanggal dan waktunya gitu. Biar nanti kita cek foto itu tanggal berapa ya. Kemudian nanti di absensi ini ada juga tanda tangan secara digital ya. Luaran yang diharapkan yang pertama itu adalah kalau untuk sekolah, produk inovasi yang menjadi keunggulan sekolah. Jadi nanti produk dari siswa tersebut bisa menjadi salah satu karya di sekolahnya. Kemudian kalau untuk peserta menambah knowledge-nya, kemudian pengalaman baru produknya dan kita menyediakan sertifikat juga. Untuk industri ini mitra untuk kolaborasi pengembangan inovasi dan sumber daya. Jadi nanti barangkali hasil karya si siswanya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menyempurnakan ya, karena tahun kemarin kalau kita mengadakan prakerin tetap muka itu kita selalu seperti ada tantangan atau challenge untuk kalau di perusahaan belum tersentuh teknologi, si anak prakerin kita arahkan ke sana dan produknya digunakan oleh perusahaan tersebut, dan alhamdulillah si anak tersebut mendapatkan income dari hasil dari inovasinya gitu. Jadi intinya buat anak prakerin juga gitu. Kemudian nah, ini ada mekanisme pendaftaran. Yang pertama, menghubungi kode, ada form yang kita sediakan untuk diisi, kemudian nanti mengisi form kuesioner, kemudian nanti kita akan mengirimkan aturan-aturan yang berlaku di selama prakerin secara online. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Paling ini saya share dulu untuk silabus IoT ya, untuk gambaran upskillingnya di minggu pertama. Terlihat nggak kecil ya? Oke, ini kita sudah membuat silabus dari produk IoT. IoT-nya smart home, di mana bulan ini kita sudah susun apa saja yang harus dibahas nanti. Yang pertama adalah hari pertama pengenalan microcontroller, kemudian materi sensor, materi modulnya apa, kemudian pengenalan materi IoT. Nah, nanti indikator pencapaian keberhasilannya nanti diketahui dari sini. Kemudian dari laporan mingguannya, anak harus membuat laporan esai atau rangkuman modul tentang microcontroller, sensor, modul, dan Internet of Things. Jadi nanti
setiap pekerjaan minggu pertama mereka harus melaporkan ya pekerjaannya. Itu nanti kita akan membuat grup WhatsApp-nya, kemudian untuk pertemuannya via YouTube, kemudian room meeting nanti di-share sama tim pelaksana. Jadi tidak semuanya tidak minggu itu full room meeting gitu enggak. Jadi nanti ada beberapa seminggu sekali untuk mengadakan room meeting untuk mengetahui pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh siswanya. Itu mungkin ini hasil akhir ya, dari hasil akhirnya nanti di bulan kedua siswa mampu mempertanggungjawabkan hasil dari implementasi proyeknya. Nanti kita akan membuat sidang ya, sidang dan pameran. Jadi nanti hasil karya si siswa tersebut kita akan buatkan apa namanya, web untuk memamerkan untuk memamerkan hasil dari inovasinya, dan kita akan buat websitenya. Jadi itu salah satu kebanggaan untuk guru tersebut, guru dan sekolah-sekolah. Jadi nanti hasil dari karyanya siswa akan kita upload ke sistem yang sudah kita buat gitu, untuk dipamerkan. Itu mungkin Bapak Ibu yang dari saya, barangkali ada yang ditanyakan. Itu Kang Rudi. Oke, terima kasih untuk Bu Siti atas pemaparannya ya. Alhamdulillah barusan sudah banyak kita mendengar pemaparan tentang teknis ya prakerin daring yang akan dilaksanakan oleh B1 Corporation cabang Tasikmalaya. Nah, karena apa istilahnya waktunya masih banyak juga, berarti kita ada perpanjangan untuk pertanyaan. Jadi, mungkin nanti bisa disesuaikan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh melalui kolom komentar atau chat, atau boleh juga interaktif secara langsung. Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan. Nanti silakan memperkenalkan diri. Setelah saya persilahkan ya, setelah saya persilahkan, silakan memperkenalkan diri dan asal sekolahnya dari mana, dan nanti pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh melalui chat, bisa everyone atau ke saya Capri ya, atau bisa juga mengacungkan tangan untuk langsung bertanya secara interaktif. Silakan, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Ini yang teknik kita menyesuaikan dari Oke, gimana Bu? apa yang bisa di-share-kan boleh, nanti kita share. Boleh nanti pada presentasi bisa saya sharekan di grup ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan acungkan tangannya ya, atau boleh di kolom komentar. Pak Iwan ya, ini ada mengacungkan tangan Bu, kita. Unmute. Silakan Pak Iwan, boleh ya nyalakan ya tadi videonya ya. Atau boleh langsung suara itu nggak apa-apa Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Kurniawan dari SMK Maarif Garut. Ingin bertanya, untuk pelaksanaannya apakah harus sama-sama seluruh SMK atau masing-masing sekolah saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Rudi dijawab langsung atau boleh Bu? Nunggu lagi beberapa boleh, pertanyaan? Sambil nunggu nanti yang nanya, yang mengacungkan tangan boleh dijawab dong. Oke, untuk pelaksanaan waktunya tergantung kan nanti ada pilihan ya Pak, tanggalnya ya. Jadi nanti kita barengan, tapi tetap ada pembimbing masing-masing ya, masing-masing sekolah nanti gitu. Jadi meskipun ada berapa
siswa, kita siapkan masing-masing instrukturnya. Jadi tidak masalah mau pelaksanaannya bareng dengan sekolah lain juga. Itu mungkin Pak Iwan ya. Jadi kata Bu Siti tidak masalah meskipun nantinya dari Pak Iwan misalkan jadwalnya dari bulan kapan sampai bulan kapan bisa dilaksanakan karena pembimbing juga mungkin tersedia untuk sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Terjawab Pak Iwan. Apakah ada pertanyaan kembali? Yang lainnya silakan Pak Iwan. Atau sudah cukup jelas? Nah, ini ada yang ngecek saya nih untuk biayanya mungkin ya. Tadi saya belum menjelaskan tentang biaya. Oke, untuk biaya paketnya kita paket selama 2 bulan itu biayanya 100.000 per siswa. Jadi 100.000 per siswa selama 2 bulan. Itu Bapak Ibu. Sudah include dengan sertifikat tapi Bu ya? Betul, sudah include dengan sertifikat, modul nanti diberikan, kemudian apa namanya, silabusnya sudah kita termasuk silabusnya. Oke. Itu mungkin dari siapa barusan Bu? Kayaknya Japri kayak Bu ya? Karena desain. Iya, ngejapri ini Oh iya. Bu Nova Anggra ini. Anggra ini. Kayak ada pertanyaan Kemudian lagi Bu dari dari Pak mana? Sariwan. Oke, Dekat gimana? Bangkawalu katanya. Untuk jurusan TKJ kira-kira membuat produk apa ya Bu? Katanya. Oke, untuk TKJ kita arahkan ke smart home, IoT. Halo Bu? Halo? Oh ya, ada suaranya ya. Nah, jadi untuk Ada. Sariwan mungkin ya, untuk yang TKJ mungkin Tabu Siti barusan kita akan arahkan ke yang IoT mungkin ya Bu ya. Untuk pembuatan Ya, betul. produk IoT-nya bukan smart home itu banyak juga ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan juga dengan sekolah mungkin ya Bu ya untuk nanti Betul, outputnya betul, betul. mau sampai mana dan apa istilahnya outputnya apa gitu kan Bu ya. Ya, Itu Bu. betul. Ya, betul. Jadi nanti kan sebelum kita mulai prakerin, ada proses asesmen dulu untuk menyetujui produk yang akan dibuat oleh siswanya gitu. Oh ya, jadi Nah, nanti setelah tahu untuk OTKP dan AKL nanti diarahkan ke produk apa katanya. Nah, kita masih rumpun IT dulu, Bapak. oke. Nah, dari Bu Santika, kata kalau anak-anak RPL produknya apa? Jadi mungkin tadi jawaban dari Bu Siti ya tentang yang TKJ saya simpulkan dulu dari Pasariwan. Jadi nanti mungkin sebelum ada apa prakerja dimulai ada proses asesmen dengan guru dan mungkin nanti dari guru mungkin ya apa istilahnya bisa mengajukan mau membuat apa gitu. Kalau misalkan nanti sesuai mungkin ya Bu ya dengan apa bisa terkejar dalam waktu 2 bulan dengan apa istilahnya pertimbangan kuesioner yang sudah diisikan tentang oleh siswa mungkin nanti bisa didiskusikan kembali seperti itu mungkin ya Bu ya. Betul, betul. Oke. Nah ada lagi yang bertanya katanya kalau anak-anak RPL produknya apa kata Bu Nah, Santika. kita arahkan buat company profil perusahaan. Jadi untuk paket apa istilahnya untuk produk inovasi pilihannya mungkin bisa web company profile gitu ya Bu ya. Betul, betul. Jadi itu untuk RPL mungkin Ibu gambarannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari SMK Al Mujahid ini. Kalau untuk perangkatnya, apakah sekolah yang menyediakan katanya? Untuk perangkat yang mana? Yang RPL, yang TKJ, yang IoT berarti ya? Iya, Bu. Ya, karena IoT itu perlu alat dan bahan yang Betul, betul. digunakan. Jadi, ya betul, yang IoT ya. Untuk IoT, untuk alatnya itu kita serahkan ke sekolah. Gitu. Tapi untuk list alat dan bahannya nanti dari kita perlu apa saja. Dan apakah nanti saya belum ngobrol juga kepada tim pelaksana, apakah alat yang kita punya bisa dipinjamkan atau tidak?
Gimana Kang Rudi? Ya, boleh mungkin nanti didiskusikan ya Bu ya dengan tim yang lainnya untuk alat yang peminjaman dan sebagainya. Tapi pastinya kalau misalkan nanti Ini ada untuk yang apa, air ya. ada istilahnya pengajuan dari skala pengen membuat sebuah perangkat ini misalkan, terus nanti misalkan ada perbedaan di kebutuhannya, mungkin bisa di apa istilahnya diajukan, nanti kita coba buat listnya, nanti kita kembalikan lagi mungkin ke sekolah untuk list-list perangkatnya. Nanti dari sekolah misalkan mau pengadaan atau misalkan nanti kalau ada di kita mau pinjaman, mungkin nanti kita diskusikan kembali. Nah, selanjutnya ini ada dari Pak Prana Suhadirman mengacungkan tangan dari tadi. Boleh Pak, silakan saya kasih kesempatan untuk bisa berbicara dengan moderator dengan narasumber, maaf. Silakan Pak Prana Suhardiman. Mana? Ya, Pak. Ya, Pak. Mau menanyakan, Pak. Boleh Pak, silakan. Ini kalau masalah prakerin waktunya kan berubah-ubah ya. Hmm. Ya, jadi gimana itu cara bimbingan itunya sama itunya? Gimana Pak? Belum Oke, tertangkap? baik. Ya, Oh, udah. Ini katanya waktunya berbeda-beda. Oh ya. Waktunya berbeda-beda. Jadi ya Pak, untuk ini contohnya SMKA bulan Juli, SMKB bulan Agustus. Berarti beda ya. Jadi kita fokusnya ke yang mulainya dulu, Pak. Jadi tetap tetap dilaksanakan. Itu step by step hari pertama apa dulu, hari kedua apa gitu. Jadi tetap yang kita tugaskan masing-masing instruktur sesuai dengan awal masuk prakerin itu. Jadi tidak menyesuaikan yang sudah. Halo? ya, ya, Mbak. Oh ada. Ya, Bang Marti ya. Ya, Makasih. Ya, ya. makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, barusan kata Bu Siti mungkin jawaban dari barusan kan katanya Pak sih jadwal prakerin berbeda-beda ya setiap sekolah. Nah, yang pasti tetap ya kata Bu Siti barusan jawabannya itu tetap untuk Menyesuaikan. menyesuaikan. Jadi yang baru masuk nanti kita kasih instruktur dan mungkin apa tidak melanjutkan yang sudah jalan gitu kan. Jadi jalan Ya, mulai betul. dari awal lagi seperti itu ya dengan instruktur yang Betul, betul. pastinya berbeda dengan sekolah lain seperti itu ya Bu ya. Betul. Nabila, Nah, ini ada yang nanya lagi banyak nih. silakan, silakan Bu. Katanya AR-nya menggunakan aplikasi apa? Untuk AR kita menggunakan Unity ya. Unity ya, Unity Plus sama Kuporia. Unity Plus Kuporia. Jadi nanti untuk objeknya kita buat di Unity, Kuporia untuk upload di mana. Satu interaksi. Ini jadi ada pertanyaan lagi Bu dari apa? Dari Ibu Nopa Anggraeni ya Bu ya. Ya, gimana Pak? Setiap siswa membuat atau tidak katanya Bu. Setiap siswa membuat. Bentar. Halo Bu, ada suaranya? Halo, halo, halo. Ada. Setiap siswa halo, ada nggak? Ada. Halo, Halo? cek Bu. Suaranya kurang. Ada nggak suara saya? Halo? Nah. Halo? Halo, ada? Ada. Halo Bu. Ada nggak suara saya? Sebentar Pak, sebentar Pak. Ada nggak? Kita coba ini dulu untuk apa istilahnya untuk yang bertanya dulu lebih awal tadi dari Ibu Nopa ini ada ke saya, setiap siswa membuat atau tidak atau dibuatkan per kelompok katanya. Untuk inovasi ya, kalau untuk inovasinya satu, tapi dilakukan oleh semua siswa. Jadi tetap harus ada tanggung jawab di masing-masing siswa. Jadi kalau per kelompok nantinya ada yang kerja-kerja, ada yang enggak gitu. Jadi semuanya melakukan membuat produk. Jadi mungkin
dibuat apa istilahnya job desk masing-masing Bu ya, meskipun nanti mungkin Betul. dilaksanakan per kelompok tapi tetap ada job desk masing-masing seperti itu mungkin Bu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya bila dengan program 6 bulan katanya Bu, apakah sama kompetensi yang didapatkan dengan yang 2 bulan katanya Bu dari Pak Anda? Oke, untuk yang 6 bulan ya. Jadi tadi ada SK dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau kita itu maksimal di 2 bulan. Nanti kalau ada permintaan bulan-bulan selanjutnya, kita akan naikin lagi perkembangan dari alat tersebut gitu. Sampai akhirnya produk itu sudah jadi dan sudah bisa dipasarkan. Oke, terima kasih Bu Mia atas jawabannya. Ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, ada lagi ini dari apa? Ibu Santika. Untuk RPL tadi buat web profile industri kan ya. Apakah industri ditentukan atau harus bekerja sama dengan industrinya? Katanya seperti itu Bu. Kalau yang sudah kita jadi si anak di wilayahnya ada perusahaan apa yang memerlukan website, jadi nanti kita membuat. Jadi ada apa ya seperti belajar mengumpulkan data, kemudian apa saja sih data yang diperlukan kayak gitu. Biar nanti anaknya biar belajar observasi lapangan. Jadi untuk perusahaan biasanya kita sepakati oleh instruktur atau pelaksana yang ditugaskan apakah ada permintaan dari di sekitar wilayahnya atau kalau tidak ada nanti yang kita apa namanya nanti kita yang buatkan yang Oke, itu mungkin ya jawabannya. Jadi kalau misalkan di sana ada industri yang perlu dibantu untuk dibuatkan company profile-nya, apakah nanti UMKM yang ada di daerah sana atau kalau misalkan nanti dari apa belum ada gitu kan dari sisi apa dari daerah sana, mungkin nanti kita bisa coba untuk carikan industrinya seperti itu. Mungkin Bu ya. itu. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari apa? Eh, Bapak Tri Sutrisno katanya, apakah berapa biaya per anak untuk bisa ikut prakerin mode daring atau WiFi ini katanya Bu. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Mungkin bisa ini lagi dijawab kembali Bu. Oke, untuk pembiayaannya sebesar 100.000 per siswa dalam waktu 2 bulan. Jadi paket mungkin ya Bu ya, include dengan sertifikat juga mungkin. Include dengan sertifikat, modul, Nah, kalau terus alat dan bahan kita tidak tanggung. Tapi kalau ada pengajuan peminjaman, insya Allah kita bantu. Untuk list alat dan kebutuhannya nanti kita akan berikan ya, sesuai dengan permintaan produk dari sekolahnya. tapi mungkin lebih baik dari skala mempunyai produk ya Bu ya supaya nanti hasilnya kalau Betul, misalkan jadi bisa digunakan di sekolah gitu ya Bu ya. betul, betul, betul. Oke, nah ada lagi pertanyaan dari eh, Kang Febi. Untuk anak TKJ kira-kira dapat apa saja yang harus disiapkan oleh siswa selama maksimal 2 bulan katanya. Gimana? Untuk anak TKJ kira-kira apa saja yang harus disiapkan oleh siswa selama maksimal 2 bulan. Untuk ini mungkin nanti istilahnya ada namanya asesmen ya Bu ya mungkin ya. Ya, Jadi nanti mungkin istilahnya diskusi dulu dengan Bu Siti mungkin ya, apakah mau buat apa dan sebagainya. Nanti untuk dari sekolah misalkan ada pengajuan mau membuat apa untuk inovasi produk di sekolahnya, nanti kita bisa didiskusikan seperti itu ya Bu ya. Nah nanti mungkin untuk list misalkan untuk mempersiapkan alat dan sebagainya sesuai dengan suaranya putus-putus. diskusi ya Bu ya. Ya, Seperti itu. betul. Oke. Nah ada lagi nih yang mengacungkan tangan, saya coba Betul. takutnya sudah lama dari siapa ini? Tadi Pak Agus Rud yang mau. Oh ya Pak Agus ya, saya coba. Silakan Pak Agus, apakah masih ada? Kayaknya Pak Agus sinyalnya ini, hanya belum ada di sini. Coba cek lagi yang lainnya ya.
Sini ada Bu Nova ya. Saya persilakan Bu Nova untuk bisa ngobrol ya bersama Bu Siti. Ya, gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu untuk alat dan bahan, tadi kan Iya, dibuat itu mahasiswa buat produknya ya Bu. betul. Jadi untuk alat dan bahannya mungkin harus tiap siswa ada satu alat gitu ya Bu. Enggak, Bu. Untuk alat bisa per kelompok. Oh, alatnya per kelompok. Tapi ada job desk yang harus dijelaskan oleh masing-masing siswa tentang progresnya. Sekolah tidak harus menyediakan alat dan bahan setiap satu siswa, alat dan bahannya satu, tidak usah seperti itu ya Bu. Ya, bisa per kelompok aja Bu alatnya, minimal 6. Ya. Contohnya Ibu mau daftar ke Biwan 10 orang, jadi beli 2 alat aja untuk 10 orang gitu. Iya, ya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, ada lagi dari SMK Islam Kawalu Bu, saya kasih kesempatan dulu. Silakan Oke. Bu Pasariwan. Halo Pasariwan. Gimana Pak? Halo, gimana Pak? Belum terhubung ya Oke. Pasariwan. Oke, kita coba. Ini banyak nih yang ngechat nih pertanyaan-pertanyaan Pak Rudi. Ini saya dari mana ya? Benar. Satu-satu. Saya coba baca lagi ya. Nanti untuk apa istilahnya yang tidak terjawab pada pagi hari ini, nanti bisa di chat di grup ya, di grup WhatsApp, nanti kita bisa jelaskan ulang. Atau nanti di form pendaftaran mungkin ada yang kurang penjelasan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa isi dengan saran dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya saya coba untuk bacakan lagi komentar-komentar yang sudah masuk ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ada dari Agni Aditya, Bu. Pak Agni Aditya, selain jurusan RPA, TKJ untuk jurusan TKRO, TBSM, dan OTKP juga bisa, Bu, katanya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita masih fokus ke IT, ke rumpun IT. Itu mungkin ya untuk Pak Agni ya. Karena orang-orangnya terbatas Bapak Iya Ibu. teh, bisa bersuara ya? Bisa masuk Bu. Pak Sariwan masuk ya. Silakan. Pak Sariwan, cek. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, gimana Pak? Ini saya mau menanyakan, Ibu. Ya. Adek nggak kedengeran tuh. Halo. Ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Halo. Nah, Halo. Oh, sepertinya nggak ada ya. ini nggak ada ya. Anda ada lagi dari Pak. Ini Untuk materi multimedia katanya Bu, mungkin untuk produk inovasinya apa sebenarnya? ya untuk multimedia kita akan layanan masyarakat dan reality begini Bu. ya dan AR ya, produk AR. Jadi nanti ada dua pilihan, membuat layanan iklan masyarakat atau membuat AR. Jadi sebelum prakerin kita ada diskusi dulu dengan gurunya untuk produk inovasi yang akan dibuat oleh siswanya. Nah, dari hasil kuesioner yang Bapak Ibu kumpulkan, nanti kita akan diskusikan dengan tim lebih mengarah kemana ke knowledge-nya gitu. Jadi sebelum kita pilih produk, kita akan mengetahui dulu sejauh mana knowledge siswa dan produk yang akan dibuat oleh siswa tersebut. Ya, ada lagi dari Pak Rosdiana Nurmansyah. Katanya untuk teknik audio video produknya apa, Bu? Gimana nih, Kang Rud? Kita tadi
kita baru konsepnya di Ya, rumpun mungkin IT untuk aja KAP sih. juga bisa diarahkan untuk apa istilahnya pembuatan IoT dan sebagainya karena masih ada Iya, berhubungan bisa dengan ya, masih ada digital dan ininya ya. sebagainya mungkin ya Bu ya seperti itu. Itu mungkin untuk Pak Iya, Diana ya. itu bisa ya. Nah, ada lagi Bu, Kalau untuk yang TAP bisa nggak? ada lagi yang pertanyaan dari Bu Alpi ya. Bu. Apakah satu instruktur membimbing siswa per satu sekolah atau Oh, satu instruktur membimbing per banyak siswa? satu instruktur per banyak siswa. Nggak mungkin buat berarti kalau logikanya satu pembimbing satu pembimbing siswa per satu sekolah atau per banyak sekolah per banyak sekolah Bu. Halo, cek. Ada nggak suara saya? Putus-putus. Jadi jadi satu supervisor akan membimbing 3 sampai 5 kelompok. Oke, itu jadi mungkin untuk Halo? apa istilahnya sekolahnya mungkin apa bisa macam-macam ya, tapi untuk instruktur kita atau yang kita sebut fasilitator atau supervisor itu menangani sekitar 5 kelompok seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya betul betul. Nah, itu mungkin untuk Bu Alpi ya. Jadi satu instruktur bukan membimbing satu siswa per satu sekolah, tapi mungkin nanti ada 5 kelompok karena instruktur atau yang kita sebut fasilitator dengan atau supervisor itu nanti bisa membimbing 5 kelompok ya dalam satu waktu seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mungkin silakan yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru sambil saya cek lagi ya, takutnya ada yang terlewat ya pertanyaan-pertanyaan. Bapak, Oke, silakan eh, Pak Sariwan ada ya? Silakan Pak ya. Sariwan. Ini gini Mbak ya, kalau biasanya kalau untuk online seperti ini, di sekolah kami itu kendalanya biasanya tidak semua siswa mempunyai perangkat yang mendukung seperti HP. Kadang-kadang Betul. untuk komunikasi saja atau WA-nya ada siswa belum ada karena keterbatasan mungkin ekonomi atau yang lain. Itu bagaimana menanganinya sebagaimana Pak? Terima kasih. Ya. Mangga sudah ini ya, tertangkap Bu pertanyaannya. Ya, sudah. Jadi karena mungkin komunikasinya kita melalui WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Jadi paling ada beberapa orang yang harus ada satu atau dua orang yang mempunyai handphone biar nanti informasinya tersampaikan yang kepada yang tidak punya handphone. Untuk laporannya ikut aja ke temannya. Karena mungkin nanti dibuatkan per kelompok juga ya Bu ya. Mungkin dalam satu kelompok Ya, itu ada leader yang bertanggung jawab terhadap anggotanya masing-masing seperti itu mungkin ya Bu ya. ya. Oke, seperti itu mungkin Pak Sariwan. Oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas jawaban dan sebagainya, boleh nanti ya di sesi di grup atau di japri secara langsung ke Ibu Siti ya seperti itu. Oke, nah selanjutnya Pak Agus ini sudah hadir Bu. Pak Agus, Ya. silakan. Tadi terputus ya Pak Agus ya. Pak Agus Hidayah. Ya Pak. Oke, Ya, boleh. gimana Silakan, Pak? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mau Gimana, Pak? tanya, ketika di dalam waktu yang bersamaan gitu dalam satu sekolah gitu untuk prakerin itu gimana Bu? Untuk pelaksanaan ya, tetap kita kembali kepada jadwal yang sekolah berikan. Jadi tidak mengikuti yang sudah berjalan, gitu, Pak. Oh gitu. Gitu. Jadi tetap dari awal. Untuk tingkatan RPL Bu, tadi saya kan belum sempat melihat ya Bu, di dalam tingkatan Gimana? RPL itu yang harus untuk pembuatan aplikasinya apa saja Bu? Untuk aplikasinya Company Propel, Pak. Gimana Bu? Company Propel. Jadi profil perusahaan. Nah, ini nanti saya coba share di ini deh apa silabusnya. Nanti ini panitia gimana nih untuk silabus nanti di-share atau gimana panitia? Ya, boleh Atau nanti. materi saja? Nanti materinya di-share di grup ya setelah acara ini berakhir ya Bu ya. Oke. Silakan. Jadi Ya, gimana Bu? Mangga. ya jadi biar guru-gurunya tahu pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan oleh siswanya sampai mana. Kalau udah ada silabus diberikan mungkin akan paham ya.
konsepnya nanti seperti apa. Betul. Oke, silakan. Lebih bagus, Gimana Pak? lebih bagus seperti itu supaya memahami semuanya. Oke, siap-siap. Nanti kita Oke. cek ya untuk ini. Kita cek lagi yang bertanya pada interaktif langsung ya. Per kelompok berapa banyak siswa katanya nih? Satu kelompoknya berapa orang? Per kelompok berapa banyak siswa? Halo, Halo, Cik. ada nggak? Untuk satu kelompok, kalau pengkelompokan nanti dibaginya sama kita, Bu. Jadi mungkin nanti disesuaikan juga dengan pendaftar per sekolah siswanya mungkin Bu ya. Betul, betul. Jadi untuk perkelompoknya tetap per sekolah mungkin ya Bu ya, nggak dicampur dengan sekolah lain karena mungkin kalau misalkan dicampur nanti komunikasinya akan susah ya Bu ya. Iya, Nah, jadi nanti perkelompoknya itu per sekolah. Untuk pelaksanaannya mungkin Bu bisa di sekolah atau bisa di rumah atau seperti apa itu? bisa di rumah. Oh, bisa di rumah. Yang penting tidak melakukan apa namanya bergerombolan ya. Saya harapkan untuk prakerin daring ini jika tidak memungkinkan di rumah, mungkin di sekolah juga ada fasilitas wifi-nya ya yang memadai. Tapi itu dikembalikan kepada kebijakan sekolah aja. Kalau kita anak-anak harus berada di rumahnya masing-masing. Oke. Silakan ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ditanyakan. Boleh ya di kolom komentar karena kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab di room meeting pada pagi hari. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini Rudi yang per kelompok berapa banyak siswa? Untuk Ya nanti kelompoknya mungkin disesuaikan Ibu ya tadi ya. ya disesuaikan ya. Dan pendaftar per sekolah mungkin Ibu ya. Oh ya. Halo. Ini ada yang masuk. Sedikit informasi dari nanti hasil karya masing-masing siswa kita akan pamerkan di etalase yang kita buat dan akan dikompetisikan masing-masing produknya ya betul ya Rud ya. Nanti ya. kita akan menyiapkan hadiah yang terbaik dari hasil karyanya siswa. Ya. Jadi kan tadi di akhir mungkin sama Bu Siti dijelaskan juga ada pameran juga ada semacam kompetisi ya atau sidang gitu kan. Ya, betul. Setelah beres produknya mungkin dari masing-masing sekolah kita sediakan etalase websitenya untuk memposting seluruh aplikasi atau sistem yang dibuat mungkin ya Bu ya. Nanti etalase tersebut kita jajarkan semuanya per SMK masing-masing. Dan nanti mungkin di akhir prakerin juga kita akan coba adakan kompetisi seperti itu Bu. Betul. Oke. Silakan ada lagi barusan yang masuk. Yang masuk share siapa? Boleh acungkan tangan dulu ya sebelum menyalakan mic-nya supaya saya kontrol. Sambil saya cek kembali barangkali ada pertanyaan yang terlewat ya Bu. Nah untuk yang tadi mungkin dari Pak Anda ya untuk yang program 6 bulan ya Bu ya. Mungkin istilahnya ada istilahnya tindak lanjut mungkin ya Bu ya harus ada istilahnya diskusi lanjutan ya Bu ya. Diskusi lanjutan untuk yang 6 bulan. 6 bulan. Ada tingkatan yang nanti yang harus dicapai ditambahkan kan dari yang gimana? Dari Bulia tadi kan ada yang gimana Bu? Ada yang suara masuk. Halo? Ada lagi nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-share materi tekstualnya. Boleh di-share aja Kang Willy di grup ya. Kalau di sini bisa. Ada lagi dari Pak Ade Sutrisna yang prakerja tahun 2021 terus pandeminya sudah hilang. Apakah bisa join untuk prakerin katanya Bu? Bisa Pak. Bisa Pak kalau sudah normal.
Oke, itu ya terjawab ya Pak ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Saya masih kasih kesempatan, silahkan untuk Bapak Ibu bertanya pada room pagi hari ini. Barangkali masih ada. Sudah di-share Kang Willy? Oh, masih ada. Gimana? Untuk materi presentasi yang dipaparkan Bu Siti, nanti kita akan share di grup ya, seperti itu. Untuk daftar hadirnya Bapak Ibu silakan bisa isi di, dan saya coba cek ya, untuk daftar hadir, link daftar hadir. Oke, silakan Bapak Ibu untuk daftar hadirnya bisa isi link yang saya kirimkan ya. Ya, karena waktunya sudah istilahnya hampir habis juga, dan tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin untuk nanti yang tertinggal atau ada pertanyaan lain bisa dikomunikasikan lewat nomor HP Bu Siti ya. Nomornya berapa Bu? 081 313 61813. Oke. Udah saya kirim. 081 ya, 081 ya. 618 172. Nah, itu ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir sosialisasi prakerin pada pagi hari ini. Dan hal yang lainnya tentang masalah tekstual dan juga diskusi tentang lebih lanjut tentang prakerin daring ini bisa Bapak Ibu silakan diskusi melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Oke, itu saja mungkin Bu. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di room meeting pada pagi hari ini tentang sosialisasi prakerin daring B1 Corporation yang dilakukan dari tadi jam 10 sampai sekarang jam 11 lebih 18 ya, 18 menit. Untuk acara pada pagi hari ini mungkin saya selaku moderator cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata atau perilaku dari saya selaku moderator. Oke, sebelum kita akhiri, kita coba dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya ya. Boleh, silakan. Kita dokumentasi dulu sebelum kita akhiri ya room meeting ini. Silakan Bapak Ibu. Bisa dinyalakan kameranya ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Alhamdulillah yang hadir banyak ya. Silakan Ibu Nova, Pak Sariwan, Pak Ade, Bu Alpi dan yang lainnya silakan dinyalakan kameranya. Kita coba untuk dokumentasi ya. Yos, cekrek. Oke. Masih belum muncul di saya ya. Sudah muncul? Yang muncul cuma Pak Sariwan. Yang lain sepertinya jaringannya, Run. Gaya bebas. Gaya bebas. Patri muncul nih. Pak Darsu hadir, alhamdulillah ya. Bu Ella, terima kasih sudah hadir. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum menyalakan kamera nanti nggak ke potret nih. Kalau menyalakan kamera nanti ada di dokumentasi ya. Silakan Kang Willy bisa dibantu untuk screenshot untuk dokumentasi pada pagi hari ini. Oke, siap Bapak Ibu, 1, 2, 3.
Cheers. Cheers. Yes, SMK PGGJ. Wih, mantap. Sudah? Panitia, ini gimana? Ini sudah? Sudah ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa didapatkan dan banyak hal yang bermanfaat. Dan banyak hal juga informasi-informasi yang didapatkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan berdiskusi di lain waktu. Jadi saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.